mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bukan main, galak banget. Apa kau dia? Bicara jangan keras-keras. Aku patahkan batang lehermu baru tahu siapa kami ini. Mau melawan ya? Jangan macam-macam sama aku, si Bungkang, pemimpin penyamun yang berkuasa di daerah ini. Siapa yang lewat di sini harus bayar upeti. Kalau tidak, nyawa kalian melayang. Kau dengar itu? Parah. Celaka Rupat. Mereka bukan tandingan kita. Malu kalau harus bertarung dengan mereka, gerombolan perampok Lastri. Apa kau bilang, bocah ayu? Kami gerombolan perampok Lastri. Aku tampar mulutmu. Dengar, kami penyamun yang hebat, yang paling ditakuti. Lihat, anak buahku banyak, 20 orang. Ada apa anak buahku? Kenapa semua roboh? Apa yang terjadi? Gerombolan perampok itu tiba-tiba berantakan, terbanting, menjerit-jerit, terlempar, dan berguling-guling di tanah, lalu semuanya terkapar. Wah, gerombolan perampok itu keracunan makan talas gadung barangkali. Semuanya bergeletakan di tanah. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kalian jadi begini? Kenapa jadi begini? Oi, jangan berteriak-teriak. Berisik. Hah? Permadi? Permadi? Apa kabar, Den Ayu? Saya mencari Den Ayu ke sana kemari, sampai kepala saya puyeng. Permadi? Kamukah yang melakukan perbuatan itu? Perbuatan yang mana, Den Ayu? Mengobrak-abrik gerombolan perampok itu. Iya, benar. Benar, Den Ayu. Saya. Kenapa kau melakukan itu? Mereka terlalu berisik, menjengkelkan. Jadi kau yang menyerang anak buahku, bocah bagus? Wah, ini dia nih. Pasti kau pemimpin gerombolan perampok itu. Keparat, kubunuh kau. Nah, selamat tidur kepala rampok. Oh, hebat sekali kau, Permadi. Sekali gebrak, si Bungkang pemimpin gerombolan perampok itu ditangkap, dilemparkan, lalu terbanting ke semak belukar. Kalau hanya menghadapi perampok Lastri sih, saya berani. Tapi kalau menghadapi pendekar yang hebat, ya saya yang lari. Jalak Tandang, Jalak Satar, perkenalkan, ini temanku, Permadi. Saya Jalak Harupat. Jalak Tandang, Jalak Satar. Wah, saya sangat gembira dapat berkenalan dengan orang-orang gagah dari Madangkara. Permadi, kenapa kau menyusul aku? Saya kangen sekali kepada Den Ayu. Ada para jawara, malu aku. Mereka maklum kok. Tuh, mereka berjalan ke sana menjauhi kita. Di Madangkara saja, satu hari tidak ketemu dengan Den Ayu, rasanya setahun. Apalagi sekarang, hampir 1 bulan. Waduh, rasanya seperti apa hati saya ini. Makanya saya nekat akan mencari Den Ayu sampai ketemu. Tapi pengembaraanku kali ini bukan untuk melancong, Permadi. Melainkan aku mengemban tugas yang sangat berat dari Prabu Wanapati, yaitu menangkap pemberontak. Perjalananku sangat berbahaya. Saya tidak takut. Sebab Den Ayu seorang tokoh rimba persilatan yang sangat dikjaya. Jadi, kau mau ikut dengan aku? Kemanapun Den Ayu pergi, saya akan ikut terus. Sampai kemana dan sampai kapan, saya tidak mau berpisah dengan Den Ayu. Baiklah, ayo kita berangkat. Terima kasih Den Ayu.
atas kebaikan Den Ayu yang memperbolehkan saya turut serta di dalam pengembaraan ini. Taka, sini, cepat. Ada sesuatu yang penting, Paman. Saya dipanggil pagi-pagi sekali. Iya, ada tugas untukmu. Tugas? Iya. Pergi ke Madangkara menemui Raden Permadi? Bukan. Lalu? Permadi ke sini. Raden Permadi ke sini? Kapan? Kemarin. Oh, iya. Dia melaporkan keadaan Anjani, yang dinilai oleh Permadi bahwa Anjani akan berkhianat. Anjani berkhianat? Anjani anak Lasmini yang tinggalnya di keraton Taman Indraloka? Iya, benar. Nah, tugas kamu memata-matai Anjani. Iya, jadi saya harus pergi ke keraton Taman Indraloka di lembah Gunung Timbang. Tidak ke sana, sebab Anjani tidak berada di keraton Taman Indraloka. Lalu, ada di mana, Paman? Dia pergi ke Padepokan Bukit Putih, berdua dengan sahabatnya yaitu Dante. Di mana Padepokan Bukit Putih itu, Paman Gurinda? Saya tidak tahu. Itu adalah tugasmu. Terserah kamu. Caranya bagaimana untuk bisa tahu di mana letaknya Padepokan Bukit Putih itu. Iya, Paman. Apa saja yang harus saya lakukan? Tugasmu hanya memata-matai saja, lain tidak. Jadi jangan melakukan tindakan yang memancing keributan. Apalagi bentrok dengan Anjani. Sama sekali jangan. Iya. Kau harus tahu, Anjani pergi kemana saja. Artinya tempat-tempat yang dikunjungi oleh Anjani harus kau ingat. Lalu menemui siapa saja. Ya. Dan apa saja yang dibicarakan oleh Anjani dengan orang-orang yang ditemuinya. Iya, Paman. Lalu amati terus. Kemana Anjani pergi, kau harus membuntutinya terus-menerus. Apa saja tingkah lakunya, kau intai. Tapi kalau dia sedang mandi, atau buang air besar, itu tidak perlu kau inti. Nah, berangkatlah. Bagaimana? Sangat mustahil, bukan? Ya, di tengah belantara dan di puncak sebuah bukit yang demikian tinggi, terdapat perkampungan dan berpendudukan cukup lumayan. Iya, cuma sayangnya semua penghuni tempat ini adalah para perampok. Ya. Bagaimana? Apakah kita akan selalu bersembunyi di sini? Atau langsung mencari ketua mereka, terus langsung menghajarnya? Kok jangan bertindak ceroboh? Salah-salah, nyawa kita berdua akan segera melayang. Iya ya. Untuk sementara kita tetap saja di sini, bersembunyi sambil mengintai apa saja yang mereka kerjakan di sini. Ya. Lalu bangunan mana yang dijadikan tempat peristirahatan ketua mereka? Iya. Lalu setelah kita mengetahuinya, baru kita bertindak, begitu? Tidak juga. Hah? Lalu untuk apa kita bersusah payah dan membuang waktu segala macam kalau tidak menumpas mereka, Anjani? Ya, memang kita akan menumpas mereka. Tapi tidak secepat itu. Kita tentunya harus mengenal seluk-beluk daerah ini segala macam. Lama sekali, Anjani. Waktu kita terbuang begitu saja. Terbuang percuma nanti. Dan belum lagi pria itu. Bagaimana jika dia sampai berteriak-teriak sesukanya sendiri dan mengatakan pada teman-temannya bahwa di sekitar sini ada kita? Kau tidak perlu cemaskan dia. Dia sudah aku bereskan. Jadi kamu membunuhnya? Kau lihat sendiri saja di dinding batu sebelah sana.
Rupanya Anjani sudah memotong aliran darahnya, sehingga laki-laki ini tertidur. Bagaimana, Danti? Bagus sekali. Nah, kalau sudah begitu, kau percaya bukan bahwa kita merasa lebih leluasa lagi bertindak? Iya. Tenang, ada seseorang menuju kemari. Iya. Nah, orang itu sudah pergi menjauh. Ternyata di sini penjagaannya demikian ketat. Iya. Ada seorang yang sengaja bertugas sebagai pengawas keamanan. Kerjanya mondar-mandir sambil matanya terus-menerus menyapu segala arah. Iya, seperti orang yang baru saja itu. Dia bertugas sebagai pengawas keamanan. Iya. Anjani, coba kau perhatikan bangunan kecil tapi bagus itu. Di ujung sana? Iya. Ya. Ada apa rupanya? Aku berpendapat di sanalah ketua kelompok ini berdiam. Ya, aku juga sependapat denganmu. Lalu yang di ujung sebelah sana? Ya, bisa juga sebagai penyimpanan barang-barang mereka. Ya, juga bisa sebagai tempat tinggal para prajurit mereka. Tidak, aku tidak yakin. Maksudmu? Di sini kukira tidak ada prajurit. Kenapa kau berpendapat begitu? Coba kau perhatikan, Anjani. Bukankah sejak tadi kita di sini, tapi tidak melihat adanya pasukan? Atau, ya, seseorang yang berlaku seperti itu? Lihat, apa? Dari bangunan yang agak besar itu, keluar beberapa orang laki-laki yang bertampang seram. Mau kemana mereka? Mungkinkah mereka adalah bagian kekuatan pertahanan kelompok ini? Bisa saja, Danti. Aneh dan agak unik juga. Sebuah perkumpulan perampok mempunyai cara pengaturan yang tidak kalah hebat dengan sebuah kerajaan. Iya, semua mungkin menjaga kelancaran. Iya, bisa juga. Nah, mereka mulai menuju ke bawah tebing ini. Kalau begitu, aku yakin mungkin mereka berusaha mencari salah satu temannya yang hilang. Laki-laki yang kau tutup itu maksudmu? Ya, sebab kalau tugas laki-laki itu sebagai pencari kaum wanita, tentunya dia adalah salah satu orang penting juga di antara kelompok ini. Iya ya. Nah, sebentar lagi hari akan mulai malam. Ayo, saat itulah nanti kita harus segera bertindak. Iya. Jika malam sudah benar-benar gelap, nah, pada saat itulah kita bertindak. Iya, perhatikan, di depan bangunan kecil itu, kini berdiri tegak seorang laki-laki dengan senjata yang selalu siap di tangan kanannya. Iya, berarti dia sedang menjaga tempat itu. Wah, untung kita terlindung dari penglihatan mereka. Kalau tidak, mungkin mereka tanpa pikir lagi, begitu tahu ada orang asing di sini, langsung saja menyerbu ke arah kita. Iya, dan kita beruntung bisa bersembunyi di sini, terhalang oleh batu besar ini dan juga tertutup daun-daun kecil ini. Iya. Nah, sekarang malam sudah mulai gelap. Sebaiknya sekarang kita segera menyelidiki tempat ini. Baik, ayo. Ya. Danti, lihat. Aku hampir tidak percaya. Tapi aku melihatnya sendiri. Benar-benar terkutuk. Rupanya tempat ini adalah penampungan bagi para wanita yang tertangkap. Dan kasihan sekali perempuan-perempuan itu. Kedua tangannya terikat ke atas. Dan tak salah pakaian pun dikenakannya. Pasti ketua kelompok di sini adalah seorang yang gila. kau jangan keras-keras. Iya, maaf. Aku nafsu sekali ingin segera memecahkan batu kepalanya. Sabar dulu, Danti. Aku juga sudah demikian nafsu. Tapi jangan sampai tindakan kita ini menjadi sia-sia saja.
pikirkan dulu segala kemungkinan akibatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Anjani? Nanti, masih ada 4 bangunan lagi yang belum kita selidiki. Jadi, kita akan selidiki sekarang? Ya, mau kapan lagi? Tenang, ada orang. Merunduk sedikit. Ya, beres. Nah, dia sudah agak jauh. Sekarang kita menuju bangunan yang itu. Lalu segera cari lubang seperti ini untuk mengintip. Baik. Ayo jalan. Lihat Tanti. Iya. Kamar ini rupanya digunakan sebagai tempat para pasukan mereka. Wah, bukan main. Mereka semuanya sedang berlatih pernafasan. Iya. Tapi kenapa tidak ada yang memimpin? Entahlah, aku juga sedang mencari-cari di mana yang melatih. Menurutku, apakah yang dinamakan ketua juga merangkap sebagai guru? Dalam kelompok seperti ini, biasanya iya. Ketua merangkap sebagai guru. Tapi di sini, entahlah, aku tidak melihat di mana ketua mereka. Atau mungkin ini adalah latihan rutin, Anjani? Maksudmu, mereka latihan tanpa guru lagi begitu? Iya. Ya, bisa juga. Anjani, latihannya menarik sekali ya. Maksudmu? Coba perhatikan. Bukankah sejak berlatih, tak seorang pun yang main-main? Mereka semua bersungguh-sungguh. Apalagi itu tuh, yang di pojok sana. Sangat mengagumkan. Benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, itulah salah satu cara untuk maju. Iya, cuma sayang, maju untuk merampok. Tanti, diam kau. Gara-gara ketawamu, mereka semua curiga memandang ke arah luar. Menuju kemari tatapan mata mereka. Wah, lalu bagaimana lagi kalau kita tidak lawan? Ya, memang. Tapi bukankah beberapa bangunan lagi yang harus kita selidiki? Iya ya. Nah, kalau begitu, kita sudah gagal lagi. Belum, Anjani. Masih ada kesempatan. Mereka semakin curiga. Wah, bahaya nih. Ayo, Tanti. Cepat kita pergi ke bangunan sebelah sana. Cepat. Ya. Hup, hup. Anjani, kenapa tidak kita lawan saja sekalian? Tanti, sudah kukatakan, jangan tergesa-gesa dan jangan ceroboh. Sebab, jika sampai kita diketahui oleh mereka, kita akan digempur. Maka kita bisa apa? Bukankah seluk-beluk daerah ini masih tidak paham? Mau lari kemana kita? Bisa mati sia-sia kita di sini. Ya, kalau langsung dibunuh, masih enak. Tapi coba, kalau kau dijadikan seperti perempuan-perempuan tadi, mau kau? Apa? Dijadikan pelampiasan nafsu? Ya, mau kau? Jangan sampai aku mengalaminya. Itulah, makanya jangan kau bertindak ceroboh. Sebab kalau kita sampai salah langkah, wah, nyawa kita taruhannya. Iya. Jadi, kapan kita akan bertindak, Anjani? Sabar saja dulu, sebab kita harus menyelidiki keadaan daerah ini. Ya, kalau bagiku, daerah ini berada di atas bukit yang cukup tinggi. Sedangkan tempat yang sekarang menjadi tempat perkampungan perampok ini sebenarnya tidak luas, tapi cukup aman, sebab letaknya berada di atas sebuah bukit. Ya, lalu? Apabila kita mengadakan serangan sekarang, kita habiskan mereka. Jangan berikan kesempatan bagi mereka untuk lolos. Kita hajar dan kita gempur terus sampai tidak berdaya. Perencanaan yang matang dan hebat. Aku salut padamu, Tanti. Ternyata kau juga mempunyai otak yang cemerlang dalam hal ini. Tapi perlu kau ingat, Tanti, yang akan kita serbu, yang kita serang adalah manusia. Orang-orang yang selama ini dididik dan dibina secara kejam. Dilatih berbagai ilmu agar mereka dapat mengatasi segala serangan yang datang. Jadi mereka melawan? Tidak hanya melawan, tapi sekaligus menyerang untuk menghabisi kita. Anjani, kenapa kita mesti susah-susah? Gunakan saja ilmu meringankan tubuh. Kita segera pergi lompat ke bawah. Bukankah dengan demikian mereka akan kehilangan jejak? Ya,
Memang gampang dan sangat mudah sekali kalau hanya kita lihat dengan cara seperti itu. Tapi kau jangan lupa, Dante, bahwa mereka adalah manusia. Mereka juga tidak mau dibunuh. Mereka juga sama seperti kita, ingin selamat. Jadi pasti mereka akan berusaha menyerang dan menyerbu kita. Ini ya. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Apa kita tinggalkan saja tempat ini, lalu melanjutkan perjalanan ke Padepokan Bukit Putih? Kau, Dante, pikiranmu sudah pada Kakang Sentanu saja rupanya. Bukan begitu, Anjani. Nantilah, sabar dulu. Sudah kepala, tak perlu tergesa-gesa. Lihat, Anjani, beberapa orang mengelilingi tempat tadi. Kau lihat kan? Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada apa-apa di sini. Nah, sekarang mereka sudah pergi, Anjani. Ya, tapi mereka pasti tetap saja curiga. Serang saja. Nanti jika mereka membalas dan memburu kita, lompat saja kemana kita suka. Kau ini ada saja. Kau pikir kalau kita lompat meninggalkan tebing ini, apakah kita akan tiba di atas kasur yang empuk? Maksudmu, Anjani? Itulah sebabnya aku katakan, sabar dulu. Sebab di samping kita belum tahu dengan pasti. Juga kita tidak tahu keadaan sekeliling. Bisa mati dalam jurang kalau sampai salah. Sudah besok malam saja. Sekarang kita mencari tempat perlindungan dulu. Ayo. Dalam kerembangan seperti ini, kulihat betapa hebatnya ilmu Anjani. Dengan sekali sentak saja, dia sudah melesat cepat menuju ke atas bukit. Memang mengagumkan. Nah, sekarang aku harus segera menyusulnya. Hajar terus dia. Hentikan. Tolol. Bodoh kau. Kenapa kau tidak bisa membunuhnya? Ampun, Ketua. Dia terlalu hebat. Terlalu sakti. Kau yang bodoh. Kau tolol. Dia kan hanya perempuan, katamu. Masa kau kalah dengan mereka? Saya tidak bisa menandinginya, Guru. Ilmunya Ketua. Iya, karena kau bodoh. Kau hanya bisa makan dan mau enak-enakan saja. Ampun, Ketua. Lalu apa saja yang dia kerjakan? Saya dipaksa untuk menunjukkan tempat ini, Ketua. Apa katamu? Saya dipaksa, Ketua. Ampun, saya tak berdaya, Tuan. Kurang ajar kau, pengkhianat! Benar-benar bodoh. Ampun, ampun. Goblok! Kau tahu apa akibatnya, bukan? Iya. Kalau kau sudah tahu, tapi mengapa kau tidak langsung saja bunuh diri? Saya tidak ada kesempatan, Ketua. Biar dia tahu rasa apa akibatnya berlaku ceroboh. Lalu kau ajak kemari dia. Iya, Ketua. Sebab dia memaksa dan kau tidak berdaya, begitu? Iya, Ketua. Alasan yang dicari-cari. Ampun, Ketua. Ampun. Diam kau. Aku tidak suka mendengar salah satu anak buahku menangis seperti ini. Iya, ampun, Ketua. Lalu setelah kau tunjukkan tempat ini, apa saja yang dilakukannya? Saya tidak tahu lagi, Ketua. Sebab saya langsung pingsan ketika itu. Benar-benar bodoh kau. Menghadapi dua perempuan saja kau tidak becus. Goblok. Iya, Ketua. Ampun. Kau tahu apa yang akan terjadi jika tempat ini sampai diketahui orang? Apalagi orang pandai seperti yang kau katakan itu. Iya. Tempat ini akan diobrak-abrik, goblok. Tempat ini akan dihancurkan, termasuk kita semua. Iya, Ketua. Iya, apa? Apa? Iya, tempat ini akan dihancurkan. Dasar goblok. Tolol. Nanti, laki-laki yang kemarin itu dihajar oleh ketuanya. Sampai
sampai muntah darah. Iya. Sungguh-sungguh biadab dia. Awas kau, akan kuhajar kau sampai terkencing-kencing. Sabar dulu. Dante, cepatlah kau bebaskan para tawanan wanita. Aku akan mengecoh mereka. Baik. Nah, nanti setelah mereka bebas, kita akan gempur para setan-setan ini. Baik, Anjani. Hup. Sekarang Dante sudah berada di sana. Dan sebentar lagi, pasti para tawan-tawanan akan bebas dari belenggu. Dan setelah itu, aku akan segera menerjang mereka. Biar dia mampus. Aku tidak peduli dengan pengkhianat seperti dia. Aku harus mengerahkan anak buahku agar mencari dua perempuan itu. Rupanya anak buahnya lah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Hai, kalian! Siap! Cepat kalian cari! Di mana adanya dua orang perempuan itu? Sebab diduga tempat kita ini sedang diincar oleh mereka. Kerjakan! Siap! Tidak usah dicari! Aku ada di sini! Kurang ajar! Kau telah menghancurkan dinding papan bangunan ini. Awas kau! Baru dinding seperti itu yang hancur. Kau sudah marah, tapi kau tidak memikirkan bagaimana perasaan hati orang yang kau hancurkan. Kau tidak merasakan bagaimana sakitnya badan yang kau siksa seperti dia ini. Diam kau! Itu bukan urusanmu. Cepat katakan, siapa kau dan ada perlu apa kau? Maaf, itu bukan urusanmu. Kurang ajar kau. Kau akan tahu bagaimana aku kalau sudah marah. Bukan main. Hebat sekali perempuan itu. Dia bisa menghindari dengan gerakan-gerakan yang begitu lincah dan gesit. Tubuhnya nampak sangat hebat. Ayo, bangunlah kau. Kau jangan tiduran seperti itu. Kurang ajar kau. Kau akan kurobek-robek dan kupanggang. Kurang ajar kau. Siapa kau? Apakah itu penting? Kau sangat tangguh. Tapi aku belum dan tidak akan pernah kau kalahkan. Kau akan merasakan bagaimana hebatnya jurusku kali ini. Bukan main. Ilmu apa lagi yang dikeluarkan oleh ketua? Betapa hebatnya. Tubuhnya berputar seperti itu. Dia mendadak hilang. Hei, kurang ajar kau. Kau jangan mempermainkan aku. Awas kau. Rasakan ini. Pukulannya sangat keras sekali. Aku sampai terjengkang ke belakang. Dan terimalah ini senjataku. Kurang ajar. Kau telah membunuh salah seorang anak buahku. Nah, kau akan menerima balasan dariku. Bersiaplah. Bukan aku yang membunuhnya, tapi kau sendiri. Sebab senjataku tidak melukaimu, tapi kau usir dengan sembarangan dan tidak menentukan arah. Ya, maka begitulah akibatnya. Anak buahmu menjadi sasarannya. Kurang ajar. Awas kau. Dan aku juga akan segera menghabisimu dengan senjataku ini. Nah, terimalah senjata anggrek hitamku ini. Kau bisa menghindari serangan-seranganku? Kau pikir aku akan begitu mudah kau kalahkan? Tidak, anak manis. Tidak. Tidak percuma kau diangkat oleh anak buahmu menjadi ketua mereka. Jangan lancang kau. Perempuan itu sangat hebat. Wah, bukan main. Hebat sekali. Dia seenaknya saja melompat ke sana, kemari. Wah. Iya. Anjing terusak. Aku
juga dia. Oh, sama gesitnya dengan perempuan yang pertama tadi. Oh, hebat. Awas nanti! Gunakan ajian cakar getar serangan bersama-sama nanti! Ya! Ketua terkena dan dia terjatuh. Ketua mati. Serang mereka! Tidak usah. Kalau kalian mau mati, ayo, maju. Teruskan saja rencana kalian. Ayo, jangan Dante. Percuma, membuang-buang nyawa saja. Hentikan. Kurang ajar kau. Kau bunuh ketua dan kami akan menuntut balas. Tapi ingatlah akan kemampuanmu. Jangankan kalian, sedangkan ketua kalian saja tidak bisa melawan kehebatan kami berdua. Iya ya. Nah, apakah kalian semua mau mati dengan sia-sia? Tapi Sudah, biarkan mereka Anjani. Kalau memang mau mencari mampus, tidak perlu dihalangi. Ayo, majulah kalian semua. Jika memang tidak ada yang berani lagi, maka aku minta pada kalian semua, hancurkan tempat ini oleh kalian sendiri. Dan jangan kembali menjadi perampok. Tapi kami tidak ada pekerjaan lain. Banyak sekali pekerjaan asalkan kalian mau. Cepat laksanakan. Sebab jika tetap saja tidak mau, maka aku akan menghabisi kalian semua. Cepat. Iya. Ayo kerjakan. Iya. Iya. Hoi, bakar semua bangunan ini. Ayo. Sebab semuanya sudah berhasil kita selesaikan. Iya. Iya. Adipati Pulungan memberontak, tentu ada sebabnya. Tentu saja, Sakila. Masa tidak ada apa-apa tiba-tiba berontak? Kan lucu. Sebabnya apa? Sakit hati? Iri hati? Nafsu kekuasaan? Tidak disiplin atau... Tidak disiplin. Oh ya? Tidak membayar upeti 2 kali berturut-turut. Upeti? Iya. Loh, kok harus membayar upeti? Seperti daerah Takukan saja. Apakah dulunya Kadipaten Pulungan bukan wilayah Madangkara, kemudian diserbu, lalu kalah, selanjutnya menjadi daerah Takukan Madangkara? Tidak. Sejak dulu Kadipaten Pulungan sudah termasuk wilayah kerajaan Madangkara. Lalu kenapa harus membayar upeti? Kewajiban membayar upeti bukan hanya dikenakan kepada daerah taklukan saja, melainkan juga kepada daerah bawahan. Kalau begitu, kerajaan Madangkara kejam. Kejam? Iya. Seharusnya terhadap wilayah sendiri tidak perlu harus membayar upeti. Sakila, upeti di sini jangan diartikan sebagai suatu persembahan kepada raja sebagai tanda takluk, tapi hanya sebagai pertanda kesetiaan. Kesetiaan? Iya. Wilayah sebuah kerajaan terdiri dari beberapa kadipaten. Jumlah kadipaten tergantung dari luas atau sempitnya wilayah sebuah kerajaan. Kalau wilayahnya luas, tentu kadipatennya banyak. Tapi kalau wilayahnya kecil, tentu kadipatennya sedikit. Kerajaan Madangkara punya berapa kadipaten? 6 kadipaten. Sedikit amat. Karena kerajaan Madangkara, kerajaan yang kecil, wilayahnya tidak seberapa luas. Jadi hanya memiliki 6 kadipaten saja. Iya. Kadipaten-kadipaten itu letaknya rata-rata jauh dari ibu kota kerajaan. Sehingga hubungan antara ibu kota kerajaan dengan kadipaten kurang lancar. Karena terlalu jauh. Karena letaknya yang terlalu jauh itulah kehidupan seorang adipati tak ubahnya sebagai seorang raja. Artinya, raja di wilayahnya yang merupakan sebuah kadipaten. Setiap kadipaten, kepalanya bernama adipati. Betul. Penguasa sebuah kadipaten disebut adipati. Iya. Karena kehidupannya seperti raja itulah, kadang-kadang suka lupa diri. Tingkah lakunya sering berlebih-lebihan, menganggap dirinya sebagai seorang raja yang tidak terikat kepada kerajaan manapun. Iya. Nah,
Untuk mengendalikan hal seperti itu, para adipati ini diwajibkan membayar upeti setahun sekali. Oh, jadi maksudnya sekedar untuk memperingatkan bahwa mereka itu punya atasan yang wajib dipatuhi, yaitu raja yang berdiam di ibu kota kerajaan. Betul. Artinya, supaya mereka sadar dari perbuatannya yang terkadang keliru. Upeti itu berapa besarnya? Atau jumlahnya berapa? Tidak ditentukan. Tidak ditentukan? Iya. Karena sifatnya yang tidak untuk takluk itulah, maka pembayaran upeti bersifat bebas. Misalnya, padi sekian pedati, emas sekian ribu tail, uang sekian ringgit, dan sebagainya. Jadi, berapa saja bebas. Tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Karena setiap kadipaten tidak sama tingkat kemakmurannya. Misalnya, karena kadipaten A merupakan kadipaten yang makmur, maka dia bisa membayar upeti dengan mewah. Tapi kadipaten B, karena daerahnya miskin, mungkin hanya bisa membayar upeti berupa gula merah 3 kantung kecil, atau hasil bumi yang hanya 1 gerobak kecil. Tidak apa, semuanya diterima dengan senang hati. Yang penting, bukan rupa barangnya, atau besar jumlahnya, tapi tanda kesetiaan. Artinya, mengakui bahwa dia adalah rakyat Madangkara, tetap setia dan berbakti kepada kerajaan. Ya. Perjalanan seperti ini memang mengasihkan. Sebab banyak sekali hal-hal yang kita alami sehari-hari selalu berubah-ubah. Maksudku tidak hanya itu-itu saja. Iya. Tapi untung juga kuda-kuda kita selalu setia. Sehingga walaupun sudah kucar-kacir tidak karuan, kita masih bisa menemukannya. Iya. Padahal kalau dipikir sudah 2 kali kuda-kuda kita kucar-kacir. Tapi lalu dapat kita temukan juga ya. Iya. Oh ya, menurut perkiraanmu, apakah kita masih akan menemukan lagi orang-orang jahat seperti perampok-perampok itu? Entahlah, aku tidak tahu pasti, Anjani. Tapi seingatku, nanti setelah kita melewati desa yang agak ramai, kita tinggal sedikit lagi menuju ke Padepokan. Jadi maksudmu, kita tidak lagi menemukan gangguan dari orang-orang jahat? Ya, mudah-mudahan saja. Tapi bagaimana dengan keadaan di desa itu? Apakah aman? Kalau dulu memang aman. Tapi entahlah sekarang. Bukankah aku sudah cukup lama juga tidak pernah berkunjung kemari? Iya. Jadi ya, aku tidak tahu perkembangan sekarang. Iya ya. Tapi tidak jauh lagi bukan? Tidak. Sebentar lagi juga kita akan sampai di sana. Oh ya. Aku juga melihat sekelebatan orang di depan sana barusan. Iya. Aku juga. Apa dia? Dan apakah bermaksud jahat dari kita? Entahlah. Tapi mengapa kita selalu diikuti orang sejak dari pertempuran tempoh hari? Ini ya. Tadinya aku kira laki-laki yang kita tangkap tempoh hari yang membutuhkan kita. Tapi nyatanya tidak. Kau yakin, Anjani? Ya. Sebab orang yang kita tangkap sudah beres. Dan sekarang masih ada saja yang membutuhkan kita. Nah, kalau demikian jelas-jelas ini adalah orang yang lain lagi. Iya ya. Yang penting kita harus selalu hati-hati. Harus selalu waspada. Iya, kita tidak usah terpengaruh. Teruskan saja perjalanan kita menuju desa terdekat. Ayo. Juga ya. Ya, beginilah keadaannya. Memang desa ini adalah desa terakhir yang harus dikunjungi baik oleh pedagang maupun orang-orang yang hanya sekedar bermaksud main-main saja. Sebab tidak ada lagi jalan kemana-mana. Kesana buntu dan kesini pun hanya jalan hutan. Sebagaimana yang kita lalui tadi. Begitu. Iya, cukup bagus dan cukup bersih. Iya. Nah, Anjani, bagaimana? Mau langsung mencari penginapan? Atau mau jalan-jalan saja dulu? Tidak. Yang jelas sekarang kita mencari makan dulu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
Baiklah. Nah, itu di pojok saja kita memilih tempat. Setuju? Setuju saja. Iya, untung tidak terlalu ramai. Iya, kita bisa dengan leluasa memilih tempat. Iya, makan apa, Neng? Tolong cepat antarkan kemari 2 piring nasi. Bagian ikan masnya ya. Baik. Benar-benar tak disangka. Dari mula berangkat sampai sekarang, kita hanya melalui hutan-hutan saja. Tapi di sini kita menemukan sebuah tempat seperti ini. Sungguh tidak masuk ke akal. Kau kan jalan menuju kemari dari sebelah sana. Iya, maksudku, mengapa tidak ada jalan lagi yang menghubungkan ke tempat lain begitu? Entahlah. Coba kalau ada. Bukankah desa ini akan menjadi sebuah desa yang ramai sekali? Sebab dari mana-mana pasti orang menuju kemari. Iya, benar ya. Mari, Neng. Sekarang kita makan saja dulu. Iya. Ikan masnya bukan main. Besar dan nampaknya masih segar ya? Iya. Lihat orang yang baru saja masuk itu. Kenapa? Dia memperhatikan kita terus, tapi tidak ada senyum sedikit pun. Alah, biar saja. Kenapa mesti peduli dengan dia? Bukan begitu, Danti. Siapa tahu dia adalah orang yang selama ini membutuhkan kita. Nah, tuh, setiap kita tidak memandang ke arahnya, dia berusaha memandang ke arah kita. Tapi jika aku memandangnya, dia pura-pura tidak tahu. Agak mencurigakan juga kalau begitu. Ada lagi yang datang, 2 orang. Oh iya, tampaknya seram sekali. Ya, kita lihat saja apa yang akan dilakukannya. Hai, pindah ke sebelah sana. Jangan duduk di sini, cepat. Tapi, boleh juga anak muda itu. Dia cepat sekali menghindar sebelum pukulan laki-laki kasar itu mengenainya. Iya. Bagus, bagus. Boleh juga permainanmu. Tapi kau boleh merasakan pukulanku yang tidak akan bisa kau hindari. Tunggu dulu di sana. Apalagi, kalau kau takut, cepat pergi dari sini. Tapi apa salahku sehingga kau bernafsu sekali ingin menghajarku? Kau tahu, aku jijik melihat tampangmu yang jelek itu, Kurang ajar. Rupanya Kisanak menghinaku. Ya. Mau apa kau? Mau melawan? Kalau kita bertemu tidak di rumah makan ini, aku mau melawanmu. Tapi karena kita bertemu di sini, maka aku tidak akan meladenimu. Hai, bocah ingusan. Mau coba-coba kepadaku? Kubunuh kau. Hai. Aku tak suka dengan laki-laki seperti itu. Ingin sekali aku menghajarnya. Untuk apa? Kenapa pusing-pusing memikirkan dia? Bukankah laki-laki yang lembut dan ramah sudah kau temukan? Permadi maksudmu? Iya, mau apa lagi? Kurang ajar kau tikus cilik yang jelek. Kau menghindari serangan-seranganku terus. Iya, sebab sudah kukatakan sejak tadi. Jika tidak di sini, aku akan melayani tantanganmu. Dan sekarang aku tidak bernafsu untuk bertempur. Maaf. Hai, tunggu. Kurang ajar. Hai. Kalian rupanya yang menertawakan aku, Maaf, tidak. Saya menertawakan urusan saya sendiri, bukan menertawakan Kisanak. Tapi aku tersinggung, tahu? Kalau demikian, saya minta maaf. Saya tidak menertawakan Kisanak. Enak saja kau minta maaf. Tidak. Jadi? Saya akan membuat kau agar tidak bisa tertawa lagi. Apa yang kau lakukan, Kisanak? Aku akan membuatmu menangis di sini agar kau tidak lagi bisa tertawa. Maaf, sungguh kami berdua tidak menertawakan Kisanak. Aku tidak peduli. Yang jelas, aku sekarang tersinggung karena aku merasa dipermainkan dan diolok-olok oleh kalian. Maafkanlah, kami tidak sengaja. Kurang ajar kau gadis-gadis manis. Maaf, kami akan pergi dari sini. Hai, kurang ajar kau. Berhenti. Maaf, saya masih banyak urusan.
Saya tidak ada waktu mengurusi orang seperti kau. Hah? Kau rasakan ini. Hah? Mengapa aku terjengkang ke belakang seperti ini? Perasaanku tadi, aku menyerang perempuan itu. Tapi... Masih mau kau coba lagi? Kurang ajar. Rupanya kau pamer kepandaian di hadapanku, ha? Awas kau. Kau akan kubuat mampus. Bersiaplah. Untuk menghadapi seorang macam kau ini, tak perlu aku bersiap segala macam. Cukup dengan santai saja. Hah? Kau menghinaku? Hah? Aduh, dadaku. Bagaimana Kisanak? Apakah aku sekarang sudah boleh pergi dengan bebas? Kurang ajar kau. Aduh. Makanya, jangan kau menganggap kaum wanita itu lemah semuanya. Kau kira, apakah aku dan temanku ini bisa dengan mudah kau buat mainan? Keparat kau. Aku sejak tadi juga sudah tidak senang dengan caramu. Mengusir orang seenaknya sendiri. Memangnya tempat ini milikmu? Aduh, dadaku terasa panas sekali. Itu belum seberapa, Kisanak. Kalau kau masih mau yang lebih panas lagi, atau langsung mati, aku bisa melakukannya. Kau mau? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Ya, tapi aku menunggu apa yang akan dilakukan temannya. Sebab sejak tadi matanya liar sekali. Ya, sepertinya dia dendam pada kita. Ya. Nah, kalau memang aku sudah boleh pergi, maka aku akan segera pergi. Kau akan kubunuh. Alah, banyak omong ke orang tua. Sudah mau mampus masih juga berada jagoan. Aduh, bagaimana ini? Wah, semuanya hancur. Aku bisa dipecat nanti sama juragan. Berapa semuanya? Tidak usah, Den. Tidak usah dibayar. Kenapa? Tidak usah. Kamu ini bagaimana? Makanan yang kami makan tadi tidak mau dibayar, tapi kau kebingungan soal uang. Maksud saya, makanan yang Aden makan tidak usah dibayar. Lalu dengan barang-barang yang hancur ini? Entahlah, Den. Saya bingung. Saya tidak mengerti harus bagaimana. Tapi, kalau begitu biar aku yang menggantikannya. Hah? Tidak usah. Jangan. Baiklah. Tapi terimalah ini. Nih. Hah? Berikan pada juraganmu. Katakan sebagai pengganti barang-barang yang hancur ini. Tapi kan bukan Aden berdua yang merusakkan. Tidak apa-apa. Duh, saya jadi bingung. Bagaimana ini? Tidak usah bingung. Bukankah kau takut dipecat? Iya, betul. Saya tidak mau dipecat. Nah, kalau begitu, laksanakan saja apa yang sudah kami perintahkan. Ngerti? Iya. Nah, begitu. Ayo, Dante. Ayo. Awas, akan kubalas. Aku balas. Sudahlah, Pak. Jangan diperpanjang. Nanti urusannya tambah ruwet. Aku penasaran. Aku dendam. Dua-duanya sakit. Badanku sakit. Hatiku sakit. Awas besok atau lusa akan kubalas. Si galak yang sok jagoan itu kena batunya, dihajar oleh Anjani dan Dante. Tapi si galak masih penasaran dan berjanji akan membalasnya nanti. Sementara itu, di padepokan Gunung Wangsit, Dewi Rara Amiyati sedang tekun berlatih dibimbing oleh gurunya, yaitu Paman Soma. Capek. Kaku sekali, Rara. Iya, Paman Soma. Kaku banget. Lama sekali saya tidak berlatih, Paman. Napasnya juga... napas Neng Rara tidak karuan. Iya, udahkah? Wah, baru 30 jurus sudah capek. Rupanya selama ini di keraton, kau tidak pernah melatih diri. Terutama nampak dengan jelas, kau sama sekali tidak pernah melatih pernafasan, Rara. Iya, Paman.
Di keraton saya jadi malas. Ya, maklum, hidup di keraton enak. Makan diladeni, minum diladeni, mandi juga diladeni. Maklum, anak pembesar. Kau menyindir aku, Daka. Aku kira bukan malas, tapi acuh tak acuh. Akibat kau merasa bosan. Karena tidak kerasan hidup terkungkung di dalam keraton. Betul, Paman. Sangat membosankan. Mau mengerjakan apa saja, malas, lesu, tidak ada semangat. Ya, aku mengerti. Nah, istirahatlah dulu. Nanti sore kau boleh berlatih lagi. Baik, Paman. Udahkah? Ya. Aku tidak enak sama guru kita, Paman Soma. 3 tahun aku tidak kesini, bukannya mendapat kemajuan. Malah sebaliknya, merosot. Tidak apa, beliau maklum kok. Aku berjanji, aku akan berlatih terus, sampai kembali seperti dulu. Ya, dulu Neng Rara sudah bagus. Baik di dalam jurus tangan kosong maupun pakai pedang. Sangat ampuh. Ya, tidak kalah oleh murid-murid kelas utama. Iya, Udaka. Padahal seharusnya Neng Rara menjadi lebih hebat. Sebab di Madangkara gudangnya jago silat. Para tokoh utama keraton Madangkara rata-rata memiliki ilmu yang tinggi. Terutama Den Ayu Garnis. Aku sungkan kepada Kak Garnis. Orangnya kaku. Dia tidak dekat dengan aku. Kalau Raden Bentar, Raden Bentar juga tidak kalah oleh Den Ayu Garnis. Susah juga, Udaka. Raden Bentar tinggalnya di Jamparing. Jarang sekali pergi ke keraton Madangkara. Kalau ke keraton cuma sebentar. Terus kembali lagi ke Jamparing. Masa aku yang harus ke Jamparing? Kan malu. Meskipun aku suka sekali kepadanya, aku harus bisa menjaga diri. Jangan sampai namaku jatuh. Benar. Tidak baik seorang gadis datang ke tempat laki-laki. Itulah, serba salah, Udaka. Pisauku mana? Ini, aku kira jatuh tadi waktu latihan. Wah, pisau Neng Rara sangat bagus. Pisau perak, putih berkilat-kilat. Pemberian Anjani? Anjani? Anjani putrinya Lasmini yang dulu pernah datang ke sini. Iya, dia kan sahabatku. Ketika mau berpisah, dia memberi kenang-kenangan. Ini, pisau kecil ini. Wah, Neng Rara beruntung. Pisau itu pisau yang langka dan sangat mahal. Bagaimana ya sekarang kabarnya dengan Anjani? 4 tahun aku tidak pernah lagi bertemu dengan dia. Tentunya sekarang dia sudah dewasa dan semakin cantik. Aku jadi rindu sekali kepada Anjani. Menurut Raden Bentar, katanya sekarang Anjani sudah tidak tinggal di Gunung Lawu, tapi di Keraton Taman Indraoka. Iya, aku juga dengar begitu. Kalau kangen, saya mau mengantar Neng Rara ke sana. Jangan sekarang, Udaka. Nanti saja kalau ada waktu luang. Ya, baik. Penginapan ini juga tidak terlalu jelek. Ya, lumayan lah. Tapi sayang, sepi dari pengunjung. Maklumlah, karena keadaannya di desa. Jadi ya seperti ini keadaannya. Ini juga menurutku sudah cukup ramai. Iya. Oh ya, apakah kita besok pagi akan segera meninggalkan desa ini? Iya. Rupanya kau sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu dengan Kakang Sentanu. Tidak begitu, Anjani. Tapi kita sudah 2 malam menginap di sini. Membuang-buang waktu percuma. Tidak juga, Danti. Sebab selama di sini kita juga mendapat pengalaman yang sangat menarik. Cuma bertempur melawan seseorang yang bertapang seram kemarin itu. Ya, tapi di balik itu semua, aku sedang mempelajari sesuatu. Oh ya? Ya, sebab aku siang tadi juga melihat dia masih mondar-mandir di sekitar sini. Iya. Tapi aku tidak melihatnya, Anjani. Mana mungkin kau memperhatikan keadaan sekelilingmu jika kau sendiri sedang memperhatikan yang lain? Kau bisa saja, Anjani. Bukankah kau sedang memperhatikan Sentanu? Entahlah, aku tidak tahu. Ya, sudahlah, Danti. Kita tidur saja sekarang. Danti, ada apa? Rupanya kita mendapat tamu yang tak kita undang. Bersiap-siaplah dan jangan berisik. Iya. Aku sudah siap.
2, 3, 4. Berapa? Sekitar 4 atau 5 orang. Wah, cukup banyak juga ya. Ya, minggir kau. Cepat kita keluar dari sini. Hebat sekali, hebat! Kau bisa lolos dari serangan salah satu orang yang cukup pandai di sini. Mau apa kau? Masih juga kau belum puas dengan pukulan-pukulanku? Justru aku malam ini akan membalas sakit hatiku ini sekarang. Oh, rupanya kau dendam. Ya, maka dari itulah aku akan membuatmu tak berdaya. Hei, perempuan asing! Jadi karena aku orang asing di sini, lalu kau berusaha menangkap aku begitu? Iya, karena kau telah berbuat huru hara di sini. Kau sudah mengacau di sini. Tapi aku tidak peduli, sebab aku hanya membela diri. Sebab ulahmu sangat membahayakan aku. Ah, omongan macam apa itu? Jika memang kau ingin membalas atau sekaligus menangkap aku, silakan saja. Aku tidak akan menyerah. Kau terlalu berani, gadis manis. Aku tidak peduli. Majulah. Apakah kau tidak menyesal jika kulitmu yang halus itu kukoyak? Banyak omong. Lakukanlah. Kurang ajar kau. Kau ternyata tidak bisa dikasihani. Hei, hiat! Serang dan tangkap dia! Dari sana-sini bermunculan beberapa orang yang bertapang serang dengan senjata yang siap di tangan. Ini bukan main-main lagi. Jika tidak sungguh-sungguh bertahan, maka akan celaka. Biar bagaimanapun juga, orang-orang itu harus kuhancurkan. Ayo! Serbu dan tangkap keduanya! Ayo! Ayo! Ilmu perempuan-perempuan itu memang sangat baik dan hebat sekali. Dan aku yakin, tentunya mereka berdua adalah murid dari seseorang guru yang sangat tangguh. Tapi, siapa gurunya? Wah, bisa habis semua anak buahku. Ya, bisa habis kalau begini caranya. Keparat. Aku harus segera menghentikan perbuatannya. Hentikan! Katakan, siapa kau sebenarnya? Bukankah kau sudah tahu bahwa aku adalah orang asing? Jangan berbelit-belit. Aku sungguh-sungguh. Tak ada gunanya, bukan? Ingat saja, aku ini orang asing. Keparat. Tidak bisa diajak damai kau. Rupanya kau datang kemari sengaja mau membuat kericuhan dan kerusuhan di sini. Bukankah yang memulai semuanya ini adalah kau sendiri? Tapi mengapa sekarang justru kau menyalahkan orang lain? Hah, dasar laki-laki sinting. Otakmu miring. Hentikan! Jangan bicara yang tidak-tidak. Baiklah. Sekarang, apa yang kau kehendaki? Tidak! Semula memang aku akan mengajak kalian bekerja sama. Kita damai saja. Tapi setelah kuperhatikan tingkah kalian, baru aku tahu bahwa kalian adalah dua orang asing yang tidak kalah jahatnya dengan aku. Maka, aku merubah keputusanku untuk itu. Dan kini, aku justru akan menuntut balas atas kematian beberapa orang anak buahku itu. Boleh, boleh saja. Nah, majulah kau, agar aku bisa segera mengirimkan nyawamu ke neraka. Kurang ajar! Di sini, aku bisa bebas menyaksikan pertempuran ini. Iya, sebab aku yakin Dante pasti sanggup membereskan laki-laki brengsek itu dengan segera. Parat! Terimalah ini! Mampus kau tua bangka. Selamat tidur. Bagus, bagus Dante. Kau dapat membereskan dia dengan cepat.
Sekarang, ayo tinggalkan tempat ini. Ya, itu hanya kalau. Dan Ayu, Ada apa, Jalak Harupat? ada orang. Orang? Mana? Seorang laki-laki, tinggi besar, berpakaian hitam-hitam, berdiri di sana, terhalang oleh semak belukar. Tapi dia sudah pergi. Hah? Kok Den Permadi tahu kalau orang itu sudah pergi? Iya, karena sudah tidak ada lagi di situ. Kalau masih ada, tentunya kelihatan, bukan? Pandangan matamu sangat jeli, Permadi. Sebelum kami tahu, kau sudah tahu duluan ada orang di balik semak-semak itu. Dan ketika orang itu pergi, kau tahu juga kapan saatnya orang itu pergi. Berarti kau memiliki indera yang keenam yang peka. Lebih dari itu, ketajamanmu telah menunjukkan bahwa kau seorang pendekar yang terlatih baik. Den Ayu Garnis terlalu melebih-lebihkan. Saya sih pakai akal dan pikiran saja. Lain tidak. Sebab kalau orang itu kelihatan berarti dia masih ada di situ, Den Ayu. Kalau tidak kelihatan berarti tidak ada di situ. Nah, sederhana saja, bukan? Ya, betul. Kau benar. Nah, sekarang ada lagi. Jelas ada lagi. Sebab orang itu sekarang berdiri di hadapan kita. Ya. Mau apa orang itu? Berdiri menghalangi jalan. Sekarang malah berjalan menghampiri kita. Tenang, Jalak Harupat. Jangan digertak dulu. Kita tunggu. Apa maunya orang itu? Badannya tinggi besar. Dadanya berbulu. Mukanya sangar. Serem banget. Yang mana? Yang namanya Permadi. Pak, dia menanyakan saya. Jawab. Apa kalian semua tuli? Siapa di antara kalian yang bernama Permadi? Jawab. Ayo, Permadi, jawab. Orang itu mencari kamu. Baik. Saya, Pak. Saya Permadi. Aku pecahkan kepalamu. Sabar. Ini ada apa ini? Kok mau mengamuk? Sabar. Tunggu dulu, Pak. Tunggu. Kau membunuh adikku. Membunuh adikmu? Adikmu itu siapa? Dan kau sendiri siapa? Aku tidak kenal sama kamu. Si Bungkang. Si Bungkang? Aku ingat. Kepala gerombolan perampok yang anak buahnya kau obrak-abrik, Permadi. Oh, yang kemarin sore itu? Aku kakaknya. Bangkotan. Kenapa kau tertawa, Jalak Harupat? Hah? Orang dari mana sih dia itu? Namanya kok aneh. Adiknya namanya Bungkang, kakaknya Bangkotan. Orang dari negeri antah barantah barangkali. Kenapa ngobrol sendiri? Orang ngobrol kok tidak boleh? Hari ini kau harus mati supaya impas. Wah, seperti dagang saja. Impas. Nyawa memangnya bisa diperdagangkan. Berjebah. Waduh, serem banget. Beruang melawan tikus. Serem sekali. Permadi bergelat-gelit menghindari pukulan kedua tangan Bangkotan yang tinggi besar dan membuat pertarungan itu seperti perkelahian antara seekor tikus melawan beruang. Kau tertawa terus, Jalak Harupat? Ya, Apakah ada yang lucu? ya. Caranya Permadi bertarung tidak keruan. Berlari ke sana kemari seradak seruduk. Permadi sama sekali tidak melakukan serangan. Dia cuma menghindar berkelit-kelit saja. Permadi tahu benar, lawannya tinggi besar, gerakannya kaku. Maka dia cukup berkelit dan menghindar saja, memanfaatkan keadaan lawan yang tinggi. Permadi kadang menerobos melewati selangkangan kedua kaki Bangkotan. Tangan Permadi dicengkram. Mau dibanting. Dilemparkan. Bukan. Diputar-putarkan.
Kena. Kau. Aku tangkap. Aduh, lepaskan tanganku. Aduh. Mau lari kemana kau sekarang? Aduh, ini lepaskan tanganku ya. Lepaskan. Bocah kucing. Mampus kau. Iya. Bahaya. Ayun lalu diputar-putar. Gila, bangkotan memutar-mutarkan permadi seperti memutar-mutar sepotong kayu kecil. Makin lama makin cepat. Waduh, dilemparkan. Dia mau melemparkan permadi. Mampus kau. Aku lempar sampai membentur pohon. Hah? Si bangkotan ikut terlempar. Luar biasa. Terus melempar dan dilempar. Dan bukan permadi yang terlempar, tapi si bangkotan yang terlempar sampai menabrak pohon. Bukan main. Bangkotan melayang terus meluncur dan menabrak pohon besar sampai tumbang. Jadinya kok si bangkotan yang nabrak pohon? Badannya sampai remuk begitu. Loh, kok Dan Ayu bertepuk tangan? Hebat. Kau mempergunakan jurus dilempar dan melempar dengan sempurna. Sudahlah, jangan berpura-pura. Sebenarnya kau yang dilempar. Tapi ketika kau terlempar, kau membetot tangan si bangkot dengan meminjam tenaga lawan. Maka tenagamu menjadi berlipat ganda dan tak ayah lagi. Si bangkotanlah yang terlempar. Nah, itulah gerak kelima dari jurus dilempar dan melempar. Itu sih karena si bangkotan yang tidak hati-hati Dan Ayu. Melempar, malah terlempar. Jangan suka merendahkan diri. Saya malu Dan Ayu. Saya hanya bisa sedikit saja kok. Saya merasa rendah diri di hadapan Dan Ayu, seorang pendekar wanita yang terkenal. Oh, aku belum seterkenal Mantili si pedang setan. Dan Ayu dan Mantili tidak sama. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tapi aku harus bisa seperti Mantili, sebagai singa betina dari Madangkara. Menjadi kebanggaan rakyat Madangkara, sebagai benteng pertahanan kerajaan Madangkara yang paling dahsyat. Saya kira Dan Ayu akan bisa menjadi seperti Mantili. Asalkan tidak kenal lelah di dalam memperdalam ilmu. Ya, mudah-mudahan saja. Dan Ayu! Ya, ada apa Jalak Harupat? Di sebelah selatan di sana itu ada candi. Candi? Iya, saya berdiri di atas tanggul, memandang ke arah selatan. Dan saya melihat candi itu. Bagus, berarti kita tidak salah jalan. Oh, betul, jalan inilah yang menuju ke Padepokan Bukit Kapas. Tidak jadi kesasar nih ya. Saja sudah. Bukankah sejak tengah malam tadi kita memacu kuda-kuda kita dengan kecepatan yang cukup tinggi? Memang benar, Anjani. Tapi ya, siapa tahu di antara mereka ada juga yang lebih hebat dari kita. Kalau begitu, ya entahlah, aku tidak tahu. Anjani, tapi menurutku tidak ada seorang pun yang mengejar kita. Mengapa kau bisa berkata begitu, Danti? Sebab bukankah tidak ada lagi orang lain yang tahu kecuali kita dan mereka sendiri? Kenapa kau yakin sekali akan hal itu? Ya, sebab aku tidak melihat seorang pun di sekitar tempat itu. Danti. Ya, tapi kau jangan lupa. Bukankah waktu itu malam hari? Iya memang. Tapi aku tidak menangkap bayangan seorang pun. Ya entahlah, mudah-mudahan saja tidak ada yang memburu kita. Aku sudah letih bertempur. Kau ini ada-ada saja, Anjani. Sungguh, sebenarnya aku tidak ingin bertempur. Tapi kalau sekarang ada musuh yang datang, tentu saja malah kau yang lebih dulu menyerang. Betul kan? Kita kan perlu membela diri. Sebab jika tidak, tentunya kita akan mati konyol. Iya. Dua hari lagi kita akan tiba di sana, Anjani. Hah? Memangnya masih jauh? Tidak juga. Ya, hanya karena kita berjalan lambat-lambat seperti inilah, maka waktu akan lebih lama. Belum lagi jika kita mendapatkan halangan di perjalanan.
tentunya akan lebih lama lagi. Iya, betul. Bagaimana menurutmu tentang daerah yang sekarang ini? Maksudku, apakah ada perampok atau tidak? Kalau dulu, aku berani jamin. Keadaan di sekitar tempat ini aman sekali. Tapi ya entahlah sekarang. Kenapa bisa begitu? Iya, sebab ketika dulu Padepokan Bukit Putih masih dipimpin oleh Ayah Sentanu, Padepokan itu sangat disegani. Tidak berani ada seorang pendekar yang sengaja datang untuk mencari atau menimbulkan keributan. Jadi, ya, di wilayah ini masih masuk wilayah Padepokan. Semuanya aman. Begitu ya? Kalau sekarang, aku sama sekali tidak mengerti perkembangannya. Tapi menurutku, ya tidak jauh berbeda dengan dulu. Mudah-mudahan saja aman. Hah? Ada apa itu? Aku yakin ada orang yang bermaksud tidak baik terhadapku dan Dante. Anjani, rupanya ada orang lain yang mengikuti kita. Iya, kita harus waspada. Tapi tidak tampak seorang pun dari sebelah sana. Mungkin binatang biasa, Anjani? Tidak mungkin. Aku yakin suara tadi adalah suara yang ditimbulkan oleh seseorang. Tapi tidak seorang pun berada di sana. Tenang, Dante. Aku sudah pasti bahwa kita sedang diikuti oleh seseorang. Tapi entah siapa dia. Dan ada maksud apa dia mengikuti kita. Akan kutangkap dia. Oh! Itu dia. Kurang ngajar. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang lari kemari. Kemana dia? Aku harus segera kembali menemui Dante. Ya! Perasaanku memang ada yang mengikuti. Tapi aku tidak tahu pasti. Apakah sekarang ini juga masih tetap orang yang sama? Kenapa kita mesti diikuti orang? Ya, mungkin memang dia akan bermaksud jahat pada kita. Oh ya, apakah tidak mungkin kalau dia itu Sentanu? Hah? Kalau memang dia, untuk apa main sembunyi-sembunyi segala macam? Ya, siapa tahu dia malu untuk menjumpai secara terang-terangan karena ada aku. Kau, Anjani? Tepat sekali perhitungan Kak Garnis. Bagaimana, Raden? Perhitungan Kak Garnis tepat. Bahwa Adipati Pulungan akan lari ke wilayah timur. Kenapa harus begitu? Karena di wilayah barat, utara dan selatan, semua kerajaan rata-rata bersahabat dengan Madangkara. Jadi, dia akan menemui kesulitan. Bisa-bisa ditangkap, lalu diserahkan ke Madangkara. Jadi, satu-satunya jalan dia lari ke timur? Iya. Raden, ayo, kita meneruskan perjalanan. Iya. Kita cukup lama istirahat di sini. Tapi jangan sebut Raden. Loh, kenapa? Ya, tidak apa-apa. Hanya karena aku tidak suka saja. Inginnya dipanggil apa? Apa saja? Bentar begitu? Ya, itu lebih bagus daripada pakai Raden. Kagok, tidak bebas. Tapi rasanya kurang ajar begitu. Padahal saya ingin selalu hormat kepada Raden. Bentar maksudnya. Sakila, menunjukkan rasa hormat tidak selalu harus menyebut gelar. Menyebut namanya langsung tetap akan terasa hormat bila disertai ketulusan yang tidak dibuat-buat. Apakah selama ini saya bersikap dibuat-buat? Kadang-kadang. Daripada Dewi Raramiati. Lembut, pendiam, kalau bicara halus, padahal penuh kepura-puraan. Loh, kok jadi membawa-bawa Dewi Raramiati? Oh, sebel sih. Saingan berat. Saingan berat? Iya. Kalau tidak ada Dewi Raramiati, Raden, Bentar pasti suka pada saya. Loh, sekarang kan tidak ada. Orangnya memang tidak, tapi di sini, ada di sini nih. Aduh. Dada saya, kenapa digelitikin? Ya itu, di dalam dada ini, dada Bentar, ada Dewi Raramiati, iya kan? Memangnya tahu? Jangan pura-pura ah. Aku yakin Dewi Raramiati ada di dalam dadamu itu. Iya kan? Iya kan?
Iya. Aduh, Sakila. Geli, aduh. Geli, aduh. Sakila, sudah. Bodoh. Bentar. Aku jangan tinggalkan aku. Sakila. Bangun, Sakila. Bangun, sudah siang. Kau mandi dulu. Aku mau membereskan barang-barang dengan Saliwang dan Dawala. Iya. Sudah, Raden. Semuanya sudah dinaikkan ke atas kuda. Iya, Raden. Sesak. Bagaimana, Saliwang? Apanya yang sesak? Dada saya sesak. Kok Raden malah tertawa? Saya bersungguh-sungguh. Raden, saya bersungguh-sungguh masuk angin barangkali. Dada saya memang sesak. Bukan dada, Saliwang. Kuda. Muda. Kuda. Iya, muda. Memang saya kan masih muda. Tapi kalau penyakit tidak tua, ya tidak muda. Kalau sakit ya sakit saja, Raden. Waduh, Saliwang. Semakin ruwet. Iya, biasa saja, Raden. Si Saliwang mau bicara apa saja. Kalau telinganya sedang bingung begitu, biarkan saja, Raden. Sebab tidak akan benar, ngaco terus. Bukannya ditolong, malah dimarahi. Sudahlah, ayo. Angkat barang-barang itu semuanya. Kita akan segera meneruskan perjalanan. Segar. Nah, kalau sudah mandi, kau kelihatan segar. Memangnya selama ini saya tidak segar? Lumayan juga sih. Aduh. Kalau mencubit pelan-pelan, Sakila. Kenceng banget sampai sakit nih. Saliwang, mana pedang? Pedang aku. Iya. Mau apa kok ini? Iya. Pegang. Mulai kurang ajar ya. Saliwang. Mau apa kamu pegang-pegang? Saliwang. Oh, katanya disuruh pegang. Hah? Iya. Minta dipegang? Iya. Yang minta dipegang apanya? Hah? Salah. Aku tidak minta dipegang kok. Tadi Neng Sakila bilang minta dipegang. Aduh, bukan pegang, pedang. Si Saliwang ngawur, Neng Sakila. Neng Sakila itu minta pedang, malah dipegang, ngawur kamu. Sakila, Saliwang telinganya sedang kacau. Aduh. Pantas. Untung tidak salah pegang. Kalau yang dipegang, bisa Ayo, bahaya. Apa, Dawala? Ngomong apa? Ayo, kamu mulai nakal ya. Nih. Aduh, ampun. Aduh, Neng, ampun, Neng. Rasakan kau, Dawala. Makanya jangan suka mengejek aku. Sekarang giliran telinga kau dijewer. Neng, aduh, Neng, aduh, Terus, Neng, sudah, Neng, terus, biar sakit, Neng, kapok Neng, dia. ini sakit, aduh. Nah, Biarkan saja, Neng. begitu, telingaku rasanya mau putus. Raden, nih, 2 orang anak buah Raden. Mulai bandel, mulai nakal. Biasa. Kalau tidak bandel atau tidak nakal, bukan laki-laki. Waduh, sama juga. Majikan dan anak buah semuanya sama. Semuanya nakal ya, Neng ya. Jangan bergurau terus. Mari, kita meneruskan perjalanan. Baik, Raden.
Dawala. Hah? Apa? Ada apa kok ini Saliwang? Hahahe, hohohe. Alah, kau juga samalah. Sama apaan? Ini lapar. Oh, kalau itu sih iya juga, lapar. Jangan takut. Tidak jauh dari sini ada sebuah desa. Di sana kita bisa beli makanan. Bagaimana bisa tahu? Jalan itu semakin ke sana semakin lebar. Juga tadi ada beberapa orang lewat dan pedati. Jadi di sana pasti ada kehidupan yang cukup ramai. Apalagi kalau bukan sebuah desa, ya kan? Ya, mudah-mudahan sebuah kota yang besar dan ramai. Neng Sakila sudah bosan barangkali ya, hidup tidak teratur, keluar masuk hutan. Ah, tidak bosan. Cuma ingin ada selingan. Sebab kalau kelamaan di hutan, lama-lama bisa jadi orang hutan. Di antara kita yang paling duluan menjelma jadi orang hutan, dia ini, si Saliwang. Kau Dawala. Sialan, jatuhkan saya saja. Desa yang kecil. Biar kecil, yang penting ada yang jual makanan, Neng. Itu warung nasi. Ayo, kita ke sana. Warung nasi yang kecil dan sederhana. Tidak apa, pokoknya makan. Nah, itu ada tukang jualan kacang rebus. Dasar gila kacang rebus, lupa sama nasi kamu. Kacang rebus, makanan kesukaanku nomor 1. Raden, silahkan makan duluan. Saya beli kacang rebus dulu ya, Raden. Iya. Wah, kacangnya besar-besar. Bu, beli Bu, 5 ketip. Ya. Pelan-pelan. Maaf, tidak sengaja. Bukan kau saja yang beli. Aku juga mau. Tapi tidak seradak seruduk macam kau. Seperti kerbau congeh. Maaf, tidak sengaja. Tidak sengaja. Tempat segini besar. Tidak lihat ada orang berdiri di sini. Mau jadi jagoan ya? Iya. Iya. Segitu saja marah. Tidak lihat. Bajuku ini nih, jadi kotor begini. Maaf. Maaf. Asal ngomong saja kau. Sudah minta maaf, masih saja marah. Siapa yang tidak marah? Coba pikir. Ya, pikir sendiri situ. Iya pikir, bangsat. Menantang ya? Menantang? Hah? Ayo berkelahi. Iyalah, daripada dibentak-bentak terus, mendingan berkelahi. Orangnya kurus ini. Jangan berkelahi di sini, di sana. Kalau mau berkelahi, di sana, di lapangan. Wah, Sakila, kamu makannya banyak? Lapar, dan masakannya ya enak juga. Iya, meskipun warung nasi ini kecil dan sederhana, tapi masakannya enak. Raden, si Saliwang kok lama ya? Iya, beli kacang rebus saja lama sekali. Iya, sampai kita selesai makan dia belum kembali saja. Keasikan makan kacang rebus barangkali sampai lupa pada kita. Kalau begitu saya panggil saja. Kita sama-sama saja. Oh iya. Sebentar, aku bayar dulu. Sampurasun. Rampes. Neng dan Aden ini temannya yang tadi. Temannya yang tadi? Maksud ibu?
yang beli kacang rebus kepada saya. Ibu, tukang jualan kacang rebus? Betul, Den. Teman saya memang tadi mau beli kacang rebus, Bu. Namanya Saliwang. Orangnya pendek, badannya gempal. Betul, Bu. Dia sedang berkelahi. Berkelahi? Berkelahi? Itu, di lapangan. Wah, si Saliwang berkelahi dengan siapa? Ayo, cepat kita ke sana. Ayo, ayo. Wah, banyak orang. Iya, di lapangan itu sudah banyak orang. Gila. Pasti mereka mau menonton Saliwang berkelahi. Ayo cepat. Saliwang dalam bahaya. Raden, belum mulai, baru akan, Raden. Iya. Mereka belum berkelahi. Masih saling pandang. Aduh, Saliwang mau berkelahi dengan siapa ya? Mana musuhnya? Bagaimana kok ini Dawala? Yang akan jadi lawan Saliwang yaitu tuh, yang berdiri di hadapan Saliwang. Wah, Saliwang pasti menang. Musuhnya kurus sekali. Wah, penduduk di desa ini kacau. Ada orang mau berkelahi, bukannya dipisahkan malah disoraki. Pak, Bapak. Iya. Yang mau berkelahi itu siapa, Bapak? Kata orang yang itu namanya Saliwang. Yang satunya lagi si Dungkul. Si Dungkul. Ya, terima kasih, Pak ya. Mereka maju ke tengah lapangan. Wah, kasihan Saliwang. Dia tidak biasa berkelahi. Saya bantu ya, Raden ya. Jangan, Dawal. Sebab aku lihat penduduk di sini menyukai perkelahian yang jujur. 1 lawan 1. Tidak main kroyok. Ya, Raden. Jangan cemas, Dawala. Kalau ada apa-apa, aku akan bertindak. Ya, baik. Ayo maju. Ayo. Apa maju? Ayo. Sudah dari tadi aku maju. Ayo pukul. Ayo. Ayo coba. Kamu dulu yang mukul. Kamu. Kan kamu yang duluan menantang. Tapi kau duluan yang mencari gara-gara. Tapi aku kan tidak menantang. Pokoknya kamu yang duluan. Kamu Kamu. duluan. Kamu. Kamu. Hah. Kamu apa kamu? Ya, kamu. Mukamu kamu. Saliwang dan si Dengkul bukannya berkelahi malah ngobrol. Ayo pukul. Ayo. Cangkul. Buat apa bawa cangkul? Apa? Cangkul. Hah? Kamu mau pakai senjata ya? Hah? Aku tidak takut. Ayo pakai cangkul, aku pakai golok. Ayo. Setan kerempeng. Kau bilang aku goblok, saya tidak goblok. Goblok? Siapa yang goblok? Saliwang telinganya mulai kacau. Lawannya jadi bingung. Penonton juga ikut bingung. Dasar kerempeng. Seenaknya bilang aku goblok. Setan. Aku dibilang kerempeng. Mulai memukul. Ayo pukul. Pukul lagi. Pukul. Ya. Wah, si Saliwang dipukul. Dagunya yang dipukul. Aduh, Saliwang. Si Dengkul yang mulai memukul. Saliwang terjengkang, memegangi dagunya sambil menyeringai kesakitan. Iya, bagus. Dia tidak jatuh. Berarti dia kuat menahan pukulan, Raden. Apa kau kerempeng? Pukulanmu. Kecil, tidak sakit. Sekarang biar aku yang mukul. Nah, sekarang Saliwang yang mulai memukul. Lawannya si Dungkul, mukanya tegang banget menunggu dipukul. Saliwang, pukul yang keras. Biar lawanmu sekali pukul jatuh. Ayo. Apa? Beres. Waduh. Beres. Beras. Kecil orangnya. Bukan beras, beres. Aduh. Iya, beres. Bukan beras. Pukul yang keras. Ya biar saya jualan beras. Aduh, tidak kacau. apa-apa. Pukul. Sekarang bukan waktunya jual beras. Sekarang orang berkelahi. Bukan Lihat. beras keras. Hah? Cadas. Aduh, bukan batu cadas, keras. Susah kalau telinganya mulai rusak, susah. Aduh. Sudahlah Dawala, biarkan saja apa maunya dia. Iyalah, beginilah sudahlah. Lihat ini ya. Nah,
Saliwang sudah memukul. Kena dagu si Dungkul dipukul keras sekali. Ayo terus pukul. Ya, ayo. Wah, si Dungkul kepalanya sampai terdongak. Tapi tidak jatuh. Dia kuat. Meskipun menyeringai menahan sakit sambil memegang dagunya. Tidak sakit. Sama saya juga tadi tidak sakit. Sekarang ini yang sakit. Lihat. Sekian. Walah, mereka saling pukul, bergantian. Mereka tidak berusaha menangkis. Dipukul, kena, memukul juga kena. Mereka sudah mulai lemas. Dua-duanya sudah capek. Pukulan-pukulan mereka sudah lemah. Tidak sekeras seperti semula. Sudah lemas. Lemah. Penonton bubar. Waduh. Pertarungan kurang menarik. Den. Aduh, kasihan, Den. Tuh si Saliwang tertunduk di tengah lapangan. Dia sangat letih, Den. Dan kesakitan, Den. Ayo Dawala. Kemana? Kita angkat si Saliwang. Oh iya, kita angkat. Aduh, pelan. Perih. Saliwang, mukanya babak belur, biru-biru. Habis. Berkelainya seperti itu. Tidak ada yang mau menangkis. Dipukul ya diam saja. Tentu saja kena. Rupanya peraturan berkelahi di desa ini seperti tadi itu. Benar-benar satu pertarungan yang paling jujur. Saling pukul dan tidak boleh menangkis. Ataupun berkelit dan menghindar. Iya, ada kekuatan. Harus kuat memukul dan harus tahan dipukul. Iya. Tapi ngeri juga saya melihatnya ya. Dakduk saling pukul. Akhirnya dua-duanya lemas. Menggelosor di tanah kecapean. Mau tidak mau. Aduh. Di desa ini kasihan. Kita harus tinggal 2 atau 3 hari lagi. Mana yang sakit? Sampai Saliwang sembuh. Ya, tidak apa-apa. Saliwang. Sambil cari hiburan. Ini. Dan Ayu? Ya, Tidak membawa kuda? bawa. Sejak berangkat dari Kadipaten Pulungan, kami naik kuda. Tapi waktu mengejar Adipati Pulungan dan anak buahnya masuk ke hutan Salaka, kuda-kuda kami tidak tahu kemana. Sebab sangat mustahil menunggang kuda di dalam hutan yang sangat lebat dan rapat seperti... Ya. Dan Ayu? Jangan panggil Den Ayu ah. Tidak enak kedengarannya. Wah, saya tidak berani. Dan Ayu adalah wanita bangsawan. Sedangkan saya rakyat jelata. Saya harus menghormati Den Ayu. Nah, mulai. Bagaimana Den Ayu? Dulu kau berkata, keturunan bangsawan dari kerajaan Bantam Girang. Sekarang berkata rakyat jelata. Jangan begitu ah. Memang di Bantam Girang saya masih ada sedikit bau bangsawan. Tapi di Madangkara, saya cuma seorang pedagang biasa. Tukang jualan barang kelontong. Pedagang yang sudah jadi saudagar besar bukan? Nah, aku minta dengan sangat. Tidak lagi sebut Den Ayu. Langsung saja sebut Garnis. Wah, nantinya jadi serba salah. Saya masih sungkan. Sungkan menyebut nama. Tapi tidak sungkan lagi kalau sedang merayu, iya kan? Nah, hilangkan rasa sungkan itu. Seperti ketika kau merayu aku. Bahkan berusaha untuk mencium. Jalanan mulai menanjak. Iya. Dan kita mulai memasuki daerah perbukitan. Bukit-bukit kecil yang tandus dan gersang. Sehingga sinar matahari terasa sangat terik.
Melihat alam yang luas, penuh perbukitan yang tandus ini, aku semakin yakin bahwa kita sedang menuju ke padepokan Bukit Kapas. Ada apa, Permadi? Mengapa kau merandek? Rupanya, di balik perbukitan itu sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan penyambutan yang istimewa. Penyambutan yang istimewa? Maksudmu? Kedatangan kita sudah diketahui oleh mereka. Oh ya? Ya. Aku melihat secercah cahaya matahari berkilat pada sebuah logam. Dan aku yakin, logam itu adalah sebuah pedang. Sekilas dari atas bukit yang di atas sana itu. Berapa berkas cahaya yang kau lihat? Hanya satu. Tapi tentunya dia tidak sendiri, melainkan ada yang lain. Mungkin lebih banyak dari yang kita duga. Ya, tidak mustahil kalau mereka adalah sebuah kelompok. Apakah mereka murid-murid padepokan Bukit Kapas? Mungkin juga. Para jawara, Daulat Den Ayu. kesini. Ada apa Den Ayu? Ada bahaya? Kedatangan kita sudah diketahui oleh mereka. Orang-orang Bukit Kapas maksudnya? Belum pasti. Tapi di balik perbukitan itu, sekelompok orang telah menunggu kita. Dan mereka bersenjata. Iya. Oh iya. Kalau senjata mereka, tombak atau pedang, tidak jadi masalah. Tapi kalau mereka mempergunakan panah, mau tidak mau, kita harus bekerja keras. Iya, betul Den Ayu. Daerah ini daerah yang terbuka. Sulit bagi kita untuk mencari perlindungan bila diserbu pasukan panah. Terpaksa kita harus mempergunakan jurus-jurus ilmu silat. Benar. Dan kita harus menyebar, supaya sasaran tidak menyatu, melainkan terpecah-pecah. Iya, betul Den Ayu. Ayo, kita jalan terus. Baik Den Ayu. Aku kagum sama kamu. Kamu sama sekali tidak kelihatan tegang, apalagi takut. Kamu tenang-tenang saja. Padahal kita sedang memasuki sarang macan. Ya, takut sih takut. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Pura-pura tidak takut lebih baik, bukan? Awas, panah! Gila, sebuah panah meluncur cepat sekali. Untung cepat berkelit. Aduh. Kau tidak apa-apa, Permadi? Aduh. Tidak apa-apa bagaimana? Ya sakit kena batu. Maaf, aku mendorong tubuhmu terlalu keras, sehingga kau tersungkur. Habis aku sendiri kaget, tiba-tiba diserang panah. Pokoknya lengkap. Lengkap apa maksudmu? Kaget banget. Karena didorong dengan tiba-tiba. Lalu tersungkur, lututku kebentur batu cadas. Udahlah, sakit banget. Tapi kan jadinya tidak kena. Panah itu tidak mengenai kamu. Hanya lewat di atas kepalamu saja. Di atas kepala saya? Makanya aku mendorong kamu. Karena aku lihat panah itu meluncur menuju ke punggungmu. Hah? Punggung saya mau dipanah? Ya, aku juga heran. Kenapa bukan aku yang dipanah, tapi kamu? Panah itu meluncur mau menembus punggung kamu. Waduh, gawat. Bisa-bisa saya mati di sini dipanggang oleh panah. Aku pulang saja. Pulang saja. Iya, aku mau pulang. Bahaya. Permadi! Saya belum mau mati. Saya takut. Permadi! Jangan pergi! Permadi! Jangan pergi! Tunggu! Kau jangan tinggalkan... Hei, awas Den Ayu, awas, ada panah! Den Ayu! Garnis! Permadi, awas panas! Den Ayu kena. Permadi juga kena. Wah, iya, Permadi juga. Jalak tandang. Iya. Dan kau jalak satar. Kalian memeriksa Permadi. Aku akan memeriksa Den Ayu Garnis. Siaga. Aduh, jangan berdiri. Leher kalian bisa dipanggang oleh panah ini. Tiarap. Siaga. Cepat bertiarap. Siaga. Dari tempat kita berlindung ini ke tempat Permadi dan Den Ayu Garnis cukup jauh. Dan kita dikepung musuh. Senjata mereka panah. Iya. Mendongak sedikit saja, kita akan ditembus oleh panah. Iya, terpaksa harus merayap. Iya. Sambil terus bertiarap sampai ke tempat Permadi. Ayo. Den Ayu Garnis tergeletak dan terkapar. Permadi juga terkapar. Mudah-mudahan. Tapi, ya, mudah-mudahan mereka tidak mati.